Nomor berikutnya yaitu nomor ke-18. Penggunaan kode faktur dengan benar terdapat pada transaksi A. Kode faktur 01 pada penyerahan gedung kepada Bank Root dalam rangka jaminan utang. Sebagaimana diketahui, kode faktur 01 itu untuk penyerahan BKP dan atau JKP yang terutang PPN, dan PPN-nya dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan. Di sini memang betul dilakukan penyerahan gedung. Namun dalam rangka jaminan, artinya ini belum tentu terjadi transaksi penyerahan BKP atau penjualan, sehingga belum bisa mengeluarkan faktur dengan kode faktur 01 kecuali kalau udah dijual. Jadi yang A itu salah karena pertanyaannya yang diminta adalah yang benar. Kemudian B, kode faktur 02 pada pembelian tanah oleh bendahara pemerintah. Nah, untuk kode dengan nomor 020 sebenarnya betul apabila transaksinya dengan bendahara pemerintah. Namun ada pengecualian. Meskipun dengan bendahara pemerintah yang harusnya dikeluarkan kode faktur 02, tapi ada pengecualian. Salah satu pengecualiannya adalah pembayaran atas penyerahan untuk pembebasan tanah. Nah ini karena transaksinya adalah pembelian tanah, maka jawaban B juga salah karena B itu atau pembelian tanah itu dikecualikan ya. Di sini kita tulis dikecualikan. Seperti itu. Kemudian yang C, kode faktur 07 pada gerbong kereta yang dibeli oleh PT KAI. PT KAI ini termasuk ke dalam BUMN, alias dia sebagai bendahara. Nah, karena dia bendahara, maka dia sebagai pemungut PPN. Nah, kode untuk BUMN atau bendahara atau pemungut PPN adalah 07 karena sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu nomor 50 tahun 2019 yang menjadi salah satu dari penyerahan BKP alat angkutan tertentu yang menggunakan kode faktur pajak 070 yaitu alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, dan kereta api. Nah, ini termasuk ke dalam alat angkutan tertentu menggunakan kode faktur pajak 070. Jadi
070 itu untuk alat angkutan. Jadi kemungkinan besar jawabannya C. Kemudian yang D, kode faktur 09 pada penjualan truk bekas kepada PT Pertamina. Jika kita perhatikan untuk kode faktur 09 pada penjualan truk bekas. Nah, yang harus dipastikan adalah apakah dia itu sebagai seorang yang menjual atau hanya pada saat atau insidental saja. Apakah dia itu penjual atau insidental, atau hanya ketika barang itu karena sudah tidak digunakan kemudian dijual. Nah, itu baru menggunakan faktur 09. Di sini tidak dijelaskan, tapi ada kemungkinan dia itu termasuk yang insidental. Nah, jadi ada kemungkinan jawaban ini benar. Tapi masalahnya lawan transaksinya adalah PT Pertamina. Keterangannya itu sama dengan yang PT KAI. Dia itu merupakan BUMN, kemudian termasuk bendahara, dan dia harus memungut PPN, sehingga harus kodenya itu adalah 02. Jadi kemungkinan besar ini jawabannya salah. Alasannya adalah karena pertama, si penjual itu apakah dia emang jualan truk bekas atau insidental. Kalau penjualannya adalah kalau dia itu penjual truk bekas, maka tidak boleh menggunakan kode faktur 09. Tapi kalau insidental boleh menggunakan kode faktur 09. Kemudian yang E, kode faktur 06 pada pembelian gedung oleh PT Bank Mandiri. Nah, ini untuk yang 06 dijelaskan digunakan itu untuk penyerahan lainnya yang dipungut oleh PKP penjual yang punya transaksi dengan turis. Jadi 06 ini untuk turis. Nah, di sini yang menjadi lawan transaksinya adalah PT Bank Mandiri, yang notabene dia itu merupakan perusahaan Indonesia karena dia termasuk BUMN, bendahara dan pemungut PPN. Sehingga ini jawabannya juga salah. Maka jawaban yang benar untuk nomor 18 adalah C. Kode faktur 07 pada gerbong kereta yang dibeli oleh PT KAI.